Perkenalkan, nama saya Galih Nabila Basuni Putra, NIM G00230068 di NIM SGD B9 atau SGD 19. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang ACL injury. Jadi apa sih ACL injury? Jadi ACL injury adalah cedera pada ligamen salib anterior, yaitu kenapa dibilang salib, karena dia letaknya menyilang dengan ligamen PCL ya. Jadi bisa juga dibilang salib. Cedera ini menghubungkan antara tulang femur ya, antara tulang femur dan tulang tibia atau tulang paha dan juga tulang kering ya. Jadi cedera ACL ini biasanya terjadi saat terjadi gerakan tiba-tiba atau perubahan arah yang cepat atau pendaratan yang tidak stabil. Cedera ini biasanya terjadi di pemain-pemain atlet sepak bola yang menggunakan yang lebih bergantung pada kaki, tapi juga biasanya sering terjadi sekali pada atlet-atlet ya yang menggunakan posisi-posisinya. Jadi cedera ACL ini adalah robekan atau fraktur ya, robekan pada ACL ya, yang biasanya terjadi di pemain sepak bola, bisa pemain basket dan lain-lain. Jadi ACL-nya mengalami robekannya ini biasanya dia dapat ditekan dan dia bentuknya akan seperti dapat ke dalam gitu, kayak melunak gitu. Terus jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikulasio terkait ACL injury. Jadi artikulasio terkait ACL injury yaitu adalah artikulasio femoropatellaris yang dia terletak di sini ya. Jadi dia terletaknya di fascias patellaris os femur dan fascias articularis patella ya. Ini adalah patella ya. Terus kemudian ada artikulasio menis femoralis. Dia terletaknya di bagian os femur yang terletak di sebelah sini ya. Dia terletak di condylus femoris, meniscus medialis et lateralis ya. Terus yang ketiga ada artikulasio meniscotibialis. Ya seperti namanya meniscotibialis, berarti dia terletak di antara di os tibialis ya. Dia terletak di sini. Dia terletak di condylus tibia, meniscus medialis et lateral ya. Sekitar. Terus kemudian saya akan menjelaskan apa saja ligamen yang ligamen yang memperkuat ACL injury ya, atau yang terdapat di bagian-bagian ACL injury. Jadi ligamen yang terdapat di ACL injury yaitu ada ligamen kolateral mediale. Dia biasa terletak di sisi lateral atau sisi luar ya, berarti dia di sini. Lateral itu berada di luar, jadi dia terletak di luar ya, dia yang seperti ini. Terus kemudian ada ligamen yang tadi lateral, berarti sekarang ligamen yang kolateral medial. Jadi dia terletak di bagian dalam ya. Medial itu di bagian sisi dalam atau yang mendekati sum tubuh, yaitu ya dia berada di sini. Kemudian ada ligamen patella. Ligamen patella yaitu ligamen patella berarti dengkul yang tadi disebutkan, berarti dia ada ligamen yang terdapat di patella ya. Terus kemudian ada coracium anterius et posterior. Jadi ligamennya yang ini dia terdapat juga pada memperkuat ACL injury, dan juga ada transversum genu. Dia juga ada ligamen yang terletak di untuk memperkuat ACL injury ya. Jadi ligamennya dia terletak di sekitar sini, yaitu transversum genum.
Terus setelah ligamen akan menjelaskan otot tendon itu ada 4. Ada musculus rectus femoris, ada musculus rectus femoris, ada musculus vastus medialis, ada musculus vastus lateralis, dan juga musculus vastus intermedius. Itu tendon yang terdapat di quadriceps femoris ya. Tapi saya akan menjelaskan yang lebih sartorius ada di sini dia di origo dengan sias atau spina iliaca anterior superior dan insersia dengan condylus medialis os tibia dan juga inervasinya dengan nervus femoralis. Kemudian ada musculus semimembranosus ya di sini ya. Origonya dengan tuber ischiadicum, insersio condylus medialis tibia dan nervus tibialis. Ada musculus gracilis. Dia terletak di sebelahnya musculus sartorius. Dia di berorigo dengan ramus inferior os pubis dan ramus osis piti dan juga di insersio cepacis media femoris bagian atas dan inervasinya dengan nervus obturatorius. Kemudian ada musculus semitendinosus ya terletak di sini. Yang saya tanda ini dia berorigo dengan tuber ischiadicum dan facies medialis tibia bagian atas dan nervus tibialis. Kemudian ada juga di sini kurang lengkap ya. Dan ada juga musculus popliteus. Jadi musculus popliteus berorigo dengan facies lateralis condylorus dan juga lateral femoralis dan meniscus lateralis. Dia berinsersio dengan facies posterior os tibia di atas linea musculus solae dan interfaciora nervus tibialis ya. Kemudian ada gastrocnemius caput medial ya, dia di origo dengan caput lateral, condylus lateralis os femur dan caput medial dari condylus medialis. Jadi insersio dengan facies posterior os calcaneus melalui tendon dan juga diinvasi oleh nervus tibialis ya. Ini ligamen popliteum. Kemudian ada musculus plantaris ya. Dan juga ada gastrocnemius caput lateral. Pada gastrocnemius caput lateral ini dia terletak di bagian bawah ya nanti. Di bagian bawah atau caput lateral dia berarti gastrocnemius dan caput lateral di bagian bawah. Kemudian ada bursa. Apa sih bursa itu? Jadi bursa adalah kantung berisi cairan sinovial yang ditemukan di antara struktur bergerak dalam sendi dengan tujuan mengurangi kehausan pada struktur tersebut. Ada 4 bursa yang ditemukan di sendi lutut ya. Jadi bursa itu berada di sini dia. Yang pertama yaitu ada bursa supra. Jadi ada yang pertama itu ada bursa Yang pertama itu ada suprapatella ya. Intertat di sini. Jadi supralis suprapatella ya.
Jadi bursa ini adalah perpanjangan dari rongga sinovial lutut terletak di antara paha depan dan femoris pada tulang paha depan. Jadi di antara paha depan. Jadi dia terletak di antara paha depan. Jadi terletak di antara paha depan dan juga femoris pada tulang paha. Kemudian ada bursa prapatella ya. Jadi ditemukan di antara puncak patella pada kulit ya. Jadi puncak patella atau ujung pada patella ya. Di sini ya ada seperti terletak di ujung. Kemudian ada bursa infrapatella. Jadi seperti namanya infra berarti berada di terbagi menjadi dua. Dangkal bursa dalam terletak ini di antara tibia dan ligamen patella. Permukaannya terletak antara ligamen patella dan kulit ya. Interpatella profunda berarti terletak di antara tibia dan ligamen patella. Jadi dia terletak di antara ligamen patella dan kulit ya. Kemudian ada bursa semimembranosus ya. Jadi bursa ini terletak di posterior sendi lutut antara otot semimembranosus dan kepala medial gastrocnemius. Jadi dia terletak di posterior sendi lutut antara semimembranosus dan kepala medial gastrocnemius. Kemudian yang selanjutnya apa saja arteri vena yang terkait dalam ACL injury ini ya. Jadi yang pertama ada arteri ya. Jadi di arteri tadi yang digambar pada ini. Jadi dia pertama di atas sana ada arteri eksterna. Jadi dia bercabang dari iliaca communis ke anterior articulatio sacroiliaca ya. Dan terus berlanjut ke bawah ligamen inguinale di dalam lacuna vas corim sebagai arteri femoralis. Kemudian setelah melintasi kanalis abductorius, jadi dia terus turun ke bawah setelah dia melintasi kanalis abductorius ini. Jadi arteri ini berganti nama ya. Jadi dia berganti nama menjadi arteri femoralis. Jadi setelah melintasi kanalis abductorius, arteri ini dinamakan arteri femoralis, yang tadinya arteri femoralis menjadi arteri poplitea yang memperdari artikulasio genus ya. Jadi dia memperdari artikulasio genus. Dan kemudian arteri poplitea ini berjalan turun di bawah arcus. Dia berjalan turun di bawah. Jadi dia berjalan turun ya di genus tadi dan arteri berjalan turun di bawah arcus tendinosus musculus solei. Dia berjalan turun ke bawah. Kemudian di antara otot-otot flexor superficial. Kemudian lalu membagi menjadi dua. Jadi dia ada tibialis posterior yang melanjutkan perjalanannya ke tibialis anterior. Jadi ada tibialis posterior dan jadus dia melanjutkan perjalanannya ke tibialis anterior ini. Yang menembus membrana
yang menembus membrana interosea untuk mencapai kompartemen extensor anterior. Arteri yang terakhir ini berlanjut sebagai arteri dorsalis pedis. Arteris dorsalis pedis di dorsum pedis a tibialis arteri tibialis posterior yang menembus membrana interosea lagi untuk mencapai kompartemen extensor anterior. Arteri yang terakhir ini berlanjut sebagai arteris dorsalis pedis ya. Arteris dorsalis pedis yang terakhir. Terus arteri tibialis posterior memberi cabang ke arteri fibularis, dia memberi cabang ke arteri fibularis ini menjadi dua seperti ini, yang kuat ke malleolus lateralis dan kemudian berlanjut melalui kanalis malleolaris di sekitar malleolaris ini gambarnya kepotong, dia berada di bawah lagi ya, di sekitar malleus medialis untuk mencapai telapak kaki. Terus kemudian arteri tersebut bercabang menjadi dua cabang ke plantaris medialis dan lateralis. Yang selanjutnya ada vena. Oke, yang selanjutnya ada vena. Jadi pertama-tama vena profonde yang berwarna biru tua, yang berwarna biru tua ini berjalan bersama arteri yang bersangkutan di tungkai. Biasanya dua vena berjalan bersama masing-masing arteri yang bersangkutan. Sementara di paha dan fossa poplitea hanya ditemukan satu vena pengiring atau sistem vena superficial yang biru muda. Kemudian terdiri atas dua vena utama yang memperoleh darah dari dorsum dan telapak kaki, yaitu vena sapea magna, yang berasal dari anterior malleolus medialis dan berjalan naik ke sisi medial tungkai dan paha ke hiatus. Dan di sini vena sapea magna aliran darah dari beberapa vena regio ingualis dan memasuki vena femoralis di trigulum femoralis. Jadi kalau arteri tadi dia peralihan darah turun, kalau vena kebalikannya ya. Kemudian di sisi posterior ada sapena parva ya. Sapena parva ya, dia berasal dari tepi lateral kaki, berarti posterior dan posterior dan malleolus lateralis yang berjalan naik ke tengah otot betis. Di sini berjalan naik ya, dia naik ke tengah otot betis menuju fossa poplitea. Fossa poplitea berada di sini. Kemudian yang memasuki vena poplitea dia akan memasuki vena poplitea dan sapena magna dan parva saling terhubung melalui berbagai macam cabang ya. Darahnya akan berjalan naik melalui vena-vena yang tadi ya. Kemudian begitu terkait dengan penjelasan arteri injury dan juga dukung Prabowo ya. Ini terus yang pada kasus kedua ini, jadi pada kasus kedua ini
ada seorang pemain tenis yang mengalami cedera ya, jadi cedera pemain tenis kan berarti berada di sini ya, jadi yang terkait ini berarti dengan plexus brachialis. Jadi plexus brachialis adalah jaringan saraf yang terletak di daerah bahu leher. Ini terbentuk oleh cabang-cabang saraf dari tulang belakang cervix bagian atas dan tulang belakang toraks bagian bawah. Plexus brachialis. Jadi ini menyuplai saraf untuk otot dan kulit di lengan bahu dan daerah sekitarnya. Jadi saraf-saraf ini bertanggung jawab atas gerakan dan sensasi lengan atas, dan cedera pada plexus brachialis dapat mengakibatkan kelemahan atau kelumpuhan sebagai atau seluruh lengan tergantung pada tingkat keparahannya. Kita ya guys, ambil casan dulu habis baterai. Jadi pada plexus brachialis tadi, jadi apa itu plexus brachialis tadi? Jadi plexus brachialis berfungsi ya tadi untuk mempersarafi ekstremitas superior. Plexus ini bercabang menjadi beberapa saraf yang juga berperan ekstremitas superior. Meski tiap saraf memiliki daerah dan persarafan yang berbeda pula. Bagaimana perjalanan dan penelitian plexus brachialis hingga menjadi nervi di perifer? Jadi nervus brachialis itu ada beberapa bagian ya, ada terminalis, ada terminalis. Saya akan menjelaskan yang tadi, ada radix, ada fasciculus, ada divisi, trunkus, radix, dan terminalis tadi ya. Yang pertama ada radix ya, yang kalau radix yang C5 ini dia akan menjadi trunkus superior, dan C6 dia akan menjadi trunkus medius, dan C7 yang sebelah C6 terus kemudian C7 dia akan C7 menjadi trunkus medius yang ini. C5 dan C6 akan menjadi trunkus superior, dan C8 dan T1 dia akan menjadi trunkus inferior. Kemudian selanjutnya ada trunkus ya. Trunkus tadi saya sudah jelasin dibagikan menjadi 3. Trunkus superior ini karena dia trunkus superior ini karena dia terletaknya di atas ya. Trunkus superior ini karena dia terletak di atas maka dinamakan superior. Medius berarti dia terletak di tengah, dan inferior karena terletak di bawah. Nah selanjutnya ada divisi ya. Jadi divisi anterior dari divisi itu terdapat anterior dari T superior dan T media ya. Dia terdapat divisi anterior, dan jadi divisi ini dari divisi posterior dari semua trunkus membentuk fasciculus posterior. Jadi dia akan divisi anterior ini dia membentuk fasciculus lateralis. Kemudian ada divisi posterior dia akan membentuk fasciculus posterior, dan divisi medialis dia akan membentuk fasciculus medial. Kemudian ada saraf terminal ya. Ada saraf terminal, dia adalah saraf yang lanjutannya atau terletak di bagian bawah lagi ya. Dia pertama ada fasciculus posterior tadi. Dia ada nervus axillaris, dan juga dia ada nervus facialis.
dan juga ada nervus radialis. Ini ya, dia suatu satuan. Jadi yang terus kemudian ada fasciculus lateral yang sebelah sini. Dia ada nervus musculocutaneus. Yang sebelah sini ya, dia tersambung ke sebelah sini. Kemudian ada fasciculus medialis, dia ada nervus ulnaris dan juga nervus medial cutaneus. Nervus medial cutaneus. Yang sini. Kemudian fasciculus lateral dan medias dia di saraf terminale oleh nervus medianus yang sebelah sini. Kemudian selanjutnya apa saja saraf yang keluar dari plexus brachialis. Yang pertama ada ya ini keluar, karena dia keluar berarti dia berada di ujungnya. Jadi yang pertama ada nervus ada nervus axillaris, ada nervus radialis, ada musculocutaneus, kemudian ada nervus ulnaris ya, ada cutaneus brachymedialis, yang tadi anterior brachymedialis, dan medianus yang tadi ya. Nah, kemudian ada beberapa saraf yang keluar dari nervus radix ya, ada nervus dorsalis scapula, ada nervus dorsalis scapula ya. Dia terletak di sini ya, nervus dorsalis scapula ya. Kemudian ada nervus thoracic longus. Jadi nervus thoracic longus ya, dia terletak di sini ya, dia terletak di bagian bawah. Dia juga berhubungan dengan yang CM tadi ya. Kemudian ada nervus clavius. Jadi nervus clavius ini dia terletak di sini ya. Kemudian yang radix tadi sudah dia nurun ya, tadi ada yang radix itu yang nervus dorsalis scapula, dia divisi anterior C5, yang thoracic longus divisi anterior C5, C6 dan C7, dan subclavius divisi C5 dan C6. Kemudian ada yang keluar dari fasciculus, ada nervus pectoralis lateral dan medial ya, yang pectoralis yang ini medial. Kemudian yang lateral yang berada di sini ya, berlawanan, atau yang ini berada di medial, yang ini berada di lateral. Kemudian ada nervus scapularis superior. Dia berada di sini ya. Kemudian ada thoracocordalis ya. Ada thoracocordalis, dia berada di sebelah sini. Dan ya berikut yang keluarnya dan apa saja sih menurut fungsinya. Nerve yang keluar dari plexus. Jadi nervus thoracalis longus. Jadi nervus axillaris dia berfungsi untuk articularis glenohumerus, teres minor dan deltoideus, dan juga nervus radialis itu otot compartimentum posterior dari brachium dan antebrachium, dan juga nervus musculocutaneus otot compartimentum anterior dan brachium. Jadi yang selanjutnya itu ada dan coracobrachialis dan brachialis, dan juga yang selanjutnya yaitu ada sebutkan apa saja musculus penyusun regiodorsum, extremitas dan cara. Jadi itu ada musculus penyusun radiodorsum ya. Jadi musculus penyusun radiodorsum ada musculus trapezius di sini. Dan juga musculus latissimus dorsi, dia terletak di sini atau bagian di bawahnya ya, dia menyerat ke samping seperti ini. Dan
ada musculus remedius mayor dan minor. Remedius mayor dan minor dia terletak di sini. Dan remedius dia kalau minor berarti yang lebih kecil lah. Kemudian ada levator scapula. Levator ini dia juga terdapat dalam regiodorsum ya. Dan jadi inervasi regiodorsum tadi ada kalau ensosio trapezius itu ada clavicula spina scapula dan acromion. Kalau latissimus dorsi dia ada sulcus intertubularis humeri dan musculus remedius mayor itu ada marco medialis scapula, dan remedius minor itu ada marco medialis scapula dan musculus levator scapula. Jadi insersionya musculus levator scapula itu ada marco medialis scapula angulus inferior. Jadi kemudian yang selanjutnya itu ada sebuah klinis yang terdapat di scapula ya. Jadi winged scapula ya. Ini untuk gambarnya. Ini punya teman SGD saya ya. Jadi dia mengalami winged scapula dikarenakan dia pas main futsal yaitu jatuh dan juga pinggangnya terasa sakit, jadi dia tidak bisa diangkat ya. Waktu jatuh dia mengatakan seperti itu. Jadi dalam klinis dia dibiarkan terus tiba-tiba mungkin tiba-tiba dia yang dia katakan itu punggungnya terasa sakit dan otot-otot yang di bagian belakang dia juga terasa nyeri ya. Jadi winged scapula ini adalah tulang belikat yang seperti saya umumnya disebabkan oleh adanya kerusakan pada salah satu dari tiga saraf yang mengontrol otot di lengan, punggung, dan leher, yaitu otot serratorius, anterior, trapezius, dan rhomboidoid. Jadi kerusakan salah satu dari tiga saraf tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya itu pada cedera gerakan tulang. Jadi kondisi tulang scapula bersayap ini bisa disebabkan oleh kebiasaan buruk yang dilakukan secara berulang, seperti mengangkat beban terlalu berat, menopang kepala dengan tangan berbaring, atau berolahraga secara berlebihan tanpa pemanasan ya. Jadi terus yang kedua ada cedera traumatis. Jadi dia benturan keras trauma pada benda tumpul, misalnya akibat dipukul oleh kayu atau batu, juga bisa melukai saraf yang mengontrol otot-otot leher, punggung atas dan bahu, sehingga menyebabkan tulang belikat bersayap. Jadi selain itu dislokasi bahu ini akibat kecelakaan lalu lintas atau terjadi di ketinggian juga dapat menyebabkan kondisi ini. Terima kasih, sekian dari saya. Berikut karena udah pusing, jadi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.